Hai guys, hari ini saya mau berbagi mengenai the concept of God's love. Secara sederhana, saya ingin membagikan love atau the concept of love menjadi dua jenis. Yang pertama-tama adalah kasih yang memberi kepuasan, yang fokusnya adalah kepada saya atau diri sendiri. Dan yang kedua adalah kasih yang memberi kebaikan, fokusnya kepada orang lain. Yang pertama tadi, kasih yang memberi kepuasan, itu adalah kasih yang diberikan karena daya tarik daripada benda tersebut. Sedangkan yang kedua, kasih yang memberi kebaikan, adalah kasih yang berdasarkan pada niat baik Anda terhadap seseorang atau hal yang Anda kasihi. Tujuan Anda untuk berbuat baik adalah menghasilkan sesuatu yang indah. Saya perlu ingatkan, definisi Alkitab tentang kasih untuk kebaikan adalah kasih yang senantiasa bersumber dari Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita terus kemudian berpikir, apa sih kasih untuk kebaikan itu? Saya mempunyai 4 kriteria untuk mengevaluasi apa yang disebut dengan kasih untuk kebajikan. Yang pertama-tama kriterianya adalah, apakah orang yang dikasihi itu memang layak untuk dikasihi? Yang kedua, berapa harga yang Tuhan rela bayar untuk mengasihi seseorang? Yang ketiga, seberapa besar kebaikan yang dilakukan Tuhan untuk orang yang dikasihi? Dan yang terakhir, keempat, seberapa besar kerinduan Tuhan untuk berbuat baik bagi orang yang dikasihinya? Saya akan menjabarkan nomor 1. Apakah orang yang dikasihi itu layak untuk dikasihi? Roma 5 ayat 8 mengatakan, ketika kita masih menjadi pendosa, Kristus telah mati bagi kita. Karena itu ukuran pertama daripada seberapa besarnya kasih Tuhan kepada kita adalah kita sesungguhnya tidak layak untuk mendapatkannya. Itulah alasan kenapa kasih Tuhan itu disebut sesuatu yang dahsyat. Explanation yang kedua adalah berapa harga yang Tuhan rela bayar untuk mengasihi seseorang. Saya ambil dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kesimpulannya adalah, itu adalah harga yang Tuhan rela bayar untuk kita, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal sendiri. Explanation yang ketiga, besarnya hadiah kebaikan yang diterima oleh orang yang dikasihi. Ayat yang paling terkenal Yohanes 3 ayat 16 membagikan hadiah yang terbesar adalah hidup yang kekal. Mungkin sebagian daripada kita bertanya-tanya, apa sih hidup yang kekal itu? Yohanes 17 ayat 3 berkata, hidup yang kekal itu adalah bahwa mereka mengenal Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Saudara-saudara sekalian, kenal dengan wali kota itu sebuah privilege. Kenal dengan Presiden Republik Indonesia itu juga sebuah privilege yang lain. Tetapi mengenal akan Raja di atas segala raja, Bapa di atas segala Bapa di muka bumi dan di surga itu adalah sebuah kehormatan dan privilege yang besar. Dan firman Tuhan katakan hadiah yang terbesar adalah kita bisa mengenal akan Dia. Dan kasih yang terbesar, yang merupakan hadiah yang terbesar, yaitu Tuhan sendiri. Hal yang terakhir atau yang keempat adalah tingkat kerinduan Tuhan untuk berbuat baik bagi orang yang dikasihinya.
Sefania 3 ayat 17 berkata, Tuhan bergembira atasmu dengan bersukacita. Dia akan tinggal di dalam kasih-Nya. Dia akan bersorak-sorai karenamu dengan sorak kegirangan. Di dalam sebuah parabel tentang anak yang hilang, ketika sang ayah melihat putranya itu pulang, dia langsung memeluknya, mengenakan cincin, jubah, serta sepatu untuk anaknya itu, dan merayakannya dengan pesta sukacita. Kesimpulannya dengan kata lain, Tuhan itu sangat berkeinginan dan sangat berbahagia untuk menyelamatkan akan kita. Jadi, kasih kebajikan Tuhan yang terindah di dunia ini adalah kasih ilahi yang telah dibayar dengan harga yang paling mahal, yaitu nyawa anak tunggalnya, untuk musuh, yaitu kita-kita ini yang sama sekali tidak layak, untuk memberi kita kebahagiaan yang terbesar dan kekal di hadirannya. And God loves doing it. Mengapa sih orang bergumul dengan pemahaman mengenai kasih Tuhan itu? Jawabannya adalah tidak ada seorang pun kecuali Roh Kudus yang akan berpikir konsep kasih seperti itu. Karena pada dasarnya kita ini adalah umat yang berdosa, egois, dan tidak berpola pikir seperti Tuhan. Saya harapkan penjelasan ini bisa membuka mata pikiran kita mengenai kasih yang benar yang dari surga. God bless you.